Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang analisa sistem teknik kimia menggunakan Excel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makro dalam Excel. Baik, saya akan share dari PPT. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan fungsi dan makro dalam Excel. Jadi makro dalam Excel ini adalah merupakan himpunan instruksi yang digunakan untuk mengotomasi tugas. Dengan makro ini memungkinkan mengerjakan tugas jauh lebih efisien daripada mengerjakan tugas yang membosankan langkah demi langkah. Makro bisa digunakan untuk mengerjakan tugas sesederhana dari menjumlahkan 2 angka sampai sekompleks membuat seluruh antarmuka pengguna atau user interface. Ini juga bisa dibuat dengan macro recorder atau Visual Basic Editor. Ini untuk membuat makro kompleks menggunakan Visual Basic for Applications atau VBA. Jadi kalau untuk menggunakan dalam VBA, kita bisa mengklik ini, developer, kemudian akan jadi di ribbon yang ada di atas ini, ada file, home, insert, dan seterusnya. Di sini ada developer. Kalau belum bisa ditambahkan dari file, kemudian option, bisa dimunculkan developer. Jadi kalau kita klik yang tab developer, maka muncul seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada Visual Basic. Jadi ini yang untuk membuat makro, menulis program menggunakan Visual Basic Editor dalam bahasa Visual Basic for Applications atau VBA. Kemudian makro sendiri ada di sebelah kanannya. Jadi yang ada di dalam kotak ini adalah fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah makro dalam Excel. Nah, kalau kita kembali ke sejarahnya, makro ini pertama kali dibuat oleh Lotus 123. Ini adalah spreadsheet yang lama sekali. Jadi ini makro yang berasal dari Lotus 123 ini sama seperti makro recorder dalam Excel yang sekarang. Jadi makro Lotus merekam ketikan dan memungkinkan untuk dimainkan kemudian. Jadi apa yang kita ketik direkam, kemudian dengan bisa dimainkan kemudian untuk mengulangi pekerjaan yang sama. Kemudian muncul XLM Macro Sheets. Ini Microsoft mulai masuk ke dunia makro pertama kali menggunakan XLM Macro Sheets. Ini adalah sheet dengan fungsi yang dievaluasi secara berurutan dalam makro yang ada. Tetapi XLM ini sulit digunakan. Yang berikutnya adalah VBA Macro. Ya, ini yang menambah popularitas Excel dalam dunia spreadsheet. Jadi subset dari VBA yang sudah banyak dikenal pengembang program. Jadi sehingga ini yang menjadikan spreadsheet Excel ini menjadi tambah populer. Nah, kemudian dalam makro Excel sendiri adalah kombinasi dari macro recorder dan VBA. Ini membuat pembuatan makro vektor yang berdaya guna di Excel. Nah, jadi makro recorder ini menyediakan metode untuk membuat makro tanpa menulis kode VBA langsung. Jadi kodenya tidak usah ditulis, tapi bisa direkod. Jadi ini merekam semua peristiwa yang terjadi dalam Excel, dan Excel membuat peristiwa yang direkam dan membuat kode VBA untuk membuat kembali peristiwa. Semua makro yang dibuat oleh makro recorder dapat dimodifikasi dalam Visual Basic Editor. Tidak dapat, tetapi makro recorder tidak dapat membuat makro kompleks seperti VBA. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi di sini, kotak ini ada makro, kemudian ini ada record makro. Nah, kalau VBA, kita klik VBA, maka akan muncul project VBA seperti ini, yang dimana kita bisa menuliskan program untuk Visual Basic for Application menggunakan Visual Basic Editor.
Nah, untuk menyimpan makro kita bisa ada 3 cara. Yang pertama, this workbook. Jadi kalau penyimpanan makro menggunakan metode yang pertama ini, jika kita berencana membagi workbook dengan pengguna lain, ini akan secara otomatis terikut. Menyimpan makro di workbook aktif membuat makro dapat dipakai siapapun yang membuka workbook. Kemudian yang kedua, new workbook. Jadi Excel membuat workbook secara otomatis dan menambahkan makro baru di dalamnya. Jika makro disimpan di workbook lain, workbook tersebut perlu dibuka ketika makro akan digunakan. Yang ketiga, personal makro workbook. Ini melayani sebagai tempat penyimpan umum untuk makro yang dapat digunakan oleh workbook lain. Jadi Excel menyimpan personal makro sebagai personal.xls dalam folder xistart. Workbook tersebut tidak ada sampai makro disimpan di dalamnya dan dibuka ketika menjalankan Excel sebagai workbook tersembunyi. Ini salah satu contoh untuk merekam makro. Jadi tombol merekam makro pada kita developer. Ini record makro. Kalau ini kita klik, maka akan muncul record makro dialog box seperti ini. Jadi misalnya kita akan membuat rekaman, kita beri nama, makronya modifikasi kotak teks. Ini shortcut bisa shortcut key bisa ditulis terserah kita. Misalnya untuk menjalankan makro ini kita tambah A, maka akan kalau kita ketik Ctrl A, maka makro itu akan dijalankan. Jadi ini terserah kita. Nah, kemudian misalnya ini this workbook untuk menyimpan makro ini, maka setelah kita klik akan muncul. Jadi maka akan muncul tombol record makro pada status bar yang ada di sini. Di bawah, ini pojok bawah dari sheet. Misalnya ini sheet 1, di pojok bawah ini muncul tombol record makro. Nah sekarang ini salah satu contoh cara merekam makro. Contoh merekam makro. Jadi misalnya kita mempunyai ini. Kita akan memberi nama range dan memasukkan rumus. Ini kita punya data, misalnya ini data penjualan, bulan dan biaya. Ini Januari 20, Rp10.000, Februari 29 Rp9.000, dan seterusnya dengan biaya total Rp730.000. Kita akan memberi nama ring dan memasukkan rumus. Nah, yang pertama, sorot, jadi menyalakan recorder. Jadi recorder tadi. Kemudian beri nama range dengan angka biaya bulanan. Jadi ini. Jadi yang pertama sorot range yang di sini. Jadi kita bisa sorot yang di sini. Satu ini. Nah, kemudian klik kanan mouse. Kalau kita klik kanan, maka akan muncul pilih define name. Yang ketiga. Jadi disorot seperti ini, karena ini yang mau kita masukkan rumus adalah memberi nama range-nya ini. Jadi yang pertama sorot range-nya yang ini, kemudian yang kedua klik kanan, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kita pilih yang ketiga ini, define name. Nah, kalau ini define name, maka akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian nyalakan recorder, ini record makro, beri nama range dalam angka, misalnya biaya bulanan, dan masukkan rumus sama dengan sum kurung buka biaya bulanan. Pada akhir kolom, kemudian tekan enter. Tekan enter, kemudian kita ini sudah terekam. Nah, kemudian kalau kode yang terekam tadi, kita bisa modifikasi. Misalnya kode yang terekam kita buka dengan VBA, akan muncul ini sub rumus jumlah kurung buka rumus jumlah makro. Range-nya tadi ini secara otomatis ya. Tadi kalau kita rekam makro akan muncul kode seperti ini yang terekam. Active workbook, names, add name sama dengan biaya bulanan, refers to sama dengan dan seterusnya. Nah, kita bisa memodifikasi ini supaya menjadi lebih gampang dibaca. Misalnya kita sub rumus jumlah 1. Kurung buka with WS latihan 1.
range.name sama dengan biaya bulanan, range B12.formula sama dengan sum biaya bulanan, and width and sub. Jadi kode yang ini sama ketika dijalankan akan sama seperti kode yang terekam secara otomatis ini. Jadi sebagai rangkuman, macro recorder melayani dua tujuan dasar, mengizinkan pemrogram pemula belajar bagaimana operasi Excel umum diterjemahkan ke dalam kode VBA. Kemudian mengizinkan pemrogram lanjut menemukan detail yang dibutuhkan agar program bekerja. Nah, kelemahan recorder, kode yang direkam sering kurang elegan dan sering ditambah baris yang tidak perlu. Jadi seperti tadi panjang, kita bisa modifikasi menjadi lebih pendek. Tidak mampu menangkap logika atau kalang, dua aspek dari kekuatan VBA. Baik, demikian tadi mengenai makro dan fungsi. Berikutnya saya akan mengenalkan tentang fungsi bawaan Excel. Sampai ketemu di lain waktu pada kajian yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya.